Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, opa, oma, ibu, bapak, saudari-saudaraku terkasih, ketika kita semua mengalami pandemi corona, banyak orang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, dan seterusnya. Lalu dengan berbagai iming-iming, banyak orang tergiur untuk menaruh entah uangnya, entah penghasilannya di sebuah tempat tertentu dengan bunga yang sangat tinggi. Lalu iming-iming dengan begitu cepat kamu bisa punya banyak uang. Dan disitulah tergiur yang disebut sebagai investasi bodong. Maka ibu bapak saudara-saudaraku terkasih pasti pernah mendengar cerita demikian. Puji Tuhan saya COVID tidak ada di sini. Ya, saya ada di tanah Papua. Di sana itu tidak kenal corona. Corona itu apa pater? Konaka. Jadi kami tidak pernah pakai masker, ya. Tidak pernah pakai social distancing begitu. Sudah kami misa-misa saja seperti biasa. Dan disitulah, di dalam pengalaman itulah, ketika mendengar pengalaman-pengalaman banyak orang yang demikian, banyak orang menjadi tergiur dengan yang namanya investasi bodong itu. Sehingga dengan mudah orang mengikutinya karena memang sangat membutuhkan uang. Dan ketika saya mendengar yang ahli investasi, ya tentu saya tidak ahli dalam hal investasi. Tidak ada yang serba instan, tidak ada yang serba cepat dalam investasi. Tentunya membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Ketika investasi itu bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah. Bu bapak, saudara-saudaraku terkasih, tentu saja kalau kita merenungkan kenapa Yesus hari ini menggunakan perumpamaan pohon ara, di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, pohon ara itu bagi bangsa Israel adalah lambang kepemilikan sebuah keluarga. Itulah investasi yang dimiliki setiap keluarga, pada khususnya bagi bangsa Israel. Jadi kalau keluarga itu mempunyai kebun anggur, dia harus tanam pohon ara itu.
Dan pohon ara itu menjadi ukuran, tadi saya katakan lambang kepemilikan, apakah berbuah dalam 3 tahun atau tidak. Ketika berbuah, tentu saja keluarga ini bisa dikatakan keluarga yang sejahtera dan seterusnya. Keluarga yang makmur, berkecukupan. Ukurannya dari pohon ara itu. Lalu Yesus kan hari ini mengatakan kepada kita semua, seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Hal ini terjadi tentu saja menjadi pertanyaan besar. Apakah pohon ara yang kita tanam di dalam keluarga kita ini juga bertumbuh dan berbuah? Apakah masa prapaskah ini kita juga senantiasa bertumbuh dengan berbuah dari pertobatan yang kita lakukan? Atau kita hanya jalan di tempat? Masa prapaskah ini menurut saya adalah investasi rohani kita. Gereja menyediakan kesempatan yang penuh rahmat ini, agar kita yang setelah sekian lama, selama 1 tahun, banyak hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, saat ini aku mempunyai kesempatan yang penuh rahmat ini. Maka ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, ketika Yesus melanjutkan dengan kisahnya, lihatlah sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya, tebanglah pohon ini. Ini pengalaman yang seringkali kita temukan di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Paling tidak saya punya pengalaman ketika saya menjadi pamong di seminari menengah Wacana Bakti. Tentu saja kalau berhadapan dengan seminaris itu calon imam ya, belum frater mereka masih setingkat SMA. Tentu saja menemukan kejahatan-kejahatan, kebandelan-kebandelan, kenakalan-kenakalan. Inginnya ya sudah, seminaris ini dikeluarkan saja. Tebanglah pohon ini. Dikasih surat peringatan, sudah 2 kali kah 3 kali langsung dikeluarkan saja. Tetapi apakah sebagai pamong, cara kita mendidik anak-anak ini adalah dengan cara demikian? Ini menjadi permenungan kita bersama. Seringkali mudah, kalau tidak cocok dengan kita, langsung coret. Itulah yang seringkali kita lakukan. Sama halnya dengan yang saya alami di seminari. Tetapi pertanyaannya, dan selalu menjadi permenungan saya, kenapa tidak saya mencangkul, memberi pupuk, mentreatment seminaris saya ini, agar bertumbuh dan berbuah. Tidak sempurna memang, namanya anak ya, punya kenakalan, ya kadang lapar, loncat pagar, jajan nasi goreng ya. Karena saya kebetulan juga cari nasi goreng, ketemu dengan mereka ya. Itulah kisah-kisah yang lucu, kisah-kisah yang menarik. Dan apakah dengan mudahnya saya bisa mengatakan kamu keluar? Tentu saja pada posisi sebagai seorang pamong bisa mempunyai hal yang demikian. Tetapi sudah layak dan sepantasnya saya sebagai pamong pun juga berjuang, memberi pupuk seperti yang Yesus katakan hari ini, mencangkul tanah, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Inilah sebuah proses yang tadi saya katakan, tidak ada yang serba instan, serba spontan, uhui ya. Tetapi serba semuanya membutuhkan proses. Maka ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, 40 hari gereja ini menjadi pemilik kebun, pemilik pohon ara bagi kita semua. Gereja menyediakan waktu yang penuh rahmat bagi kita selama 40 hari ini. Aku bisa semakin hari semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Gereja tentu tidak mengatakan, oh iya dosamu banyak, kau tidak boleh, kau jangan masuk gereja. Tidak demikian. Maka gereja menyediakan waktu yang penuh rahmat ini untuk kita semua bertumbuh dan berbuah. Agar kita seperti pohon ara ini tidak langsung ditebang, tidak langsung dibuang, tetapi kita diajak untuk bertumbuh dan berbuah. Investasi rohani telah kita peroleh di masa yang penuh rahmat ini selama 40 hari. Dan aku mau kembali kepada Tuhan. Maka ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, sekaligus ini menjadi ajakan konkret. Minggu depan di paroki kita, dari hari Selasa sampai Jumat, ada sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi.
itu juga menjadi kesempatan yang penuh rahmat, agar aku menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk bertumbuh dan berbuah ketika aku mengalami wajah Allah yang penuh belas kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.